Bagaimana setelah debat cawapres semalam? Apakah sudah bisa memberikan gambaran tentang lingkungan hidup kita ke depan ini seperti apa, Kakak? Saya banyak juga mengkritik soal hilirisasi waktu di debat semalam, karena hilirisasi ini betul bahwa kemudian menarik keuntungan sebesar-besarnya, tetapi kemudian basisnya hilirisasi selama ini yang dilakukan, misalkan nikel yang dicontohkan tadi malam itu kan, memang paling banyak itu untuk memenuhi permintaan pasar gitu, makanya hilirisasi nikel itu digenjot habis-habisan. Tetapi kalau bicara keseimbangan ketika eksternalitas dana bencana ekologisnya itu tidak ada, dan memang faktanya hampir tidak ada untuk ambil bisa bicara soal dana anggaran yang khusus untuk bencana ekologi, itu sudah pasti tidak berbanding gitu. Banyak hal yang harus, saya pikir itu harus tetap dikritik untuk kebaikan kita semua ke depan. Memang ketiga hal ini, keseimbangan ini tidak kedengarannya mudah, tapi pelaksanaannya ini tidak gampang. Itu yang tadi malam mereka bilang harus cari titik temu. Ini sejauh ini apakah sesusah itu menemukan titik temu? Sebenarnya tidak. Selama pemimpinnya dia punya political will gitu. Mungkin beda ceritanya kalau masyarakatnya kebutuhan masyarakatnya sudah dipenuhi dengan baik oleh pemerintah seperti negara-negara maju, mungkin pengangguran saja dibiayai pemerintah dan lain sebagainya. Itu mungkin beda cerita ya, Kakak. Iya, beda cerita. Tapi di sini masih banyak ketimpangan gitu. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas, jangan rem. Gas, jangan rem, luar biasa sekali. Ini semangat sekali nih. Seperti apa ya? Calon wakil presiden yang mau berdebat. Kita rakyat. Jadi bukan hanya calonnya yang semangat, kita rakyat juga. Rakyat harus semangat. Harus semangat. Mencari-cari atau memilih yang terbaik menurut kita pribadi masing-masing, yang pastinya untuk Indonesia ya, Kakak. Iya. Luar biasa sekali hari ini. Senang sekali saya ditemani Kakak Juvensius Nonga, betul Kakak? Betul, Kakak Juvensius Stefanus Nonga. Juvensius Stefanus Nonga, deputi dari Walhi NTT, mungkin sementara menggantikan Kakak Umbu yang mungkin sekarang lagi berjuang juga menuju ke karir politik yang mungkin yang terbaik lah buat Kakak Umbu. Dan sekarang saya ditemani oleh Kakak Juven sebagai deputi Walhi NTT, dan kita akan bahas soal debat cawapres semalam. Kebetulan lagi rame dan berapa istilah yang kayaknya ke depan bakalan jadi satu isu seperti global warming ya waktu itu climate change. Iya, dan itu kayaknya saya anggap perlu untuk kita bahas. Perlu. Karena itu mengangkut lingkungan hidup nih. Mengangkut lingkungan hidup. Kemudian di konteks NTT seperti apa kita. Isunya kedengaran besar kan, jangan sampai kemudian kita pikir ini jauh dari kita yang di lokal sini. Iya, nanti kita sudah kena dampaknya baru kaget. Betul. Oke, apa kabar Kakak? Kabar baik, Kak Jo. Kak Jo, apa kabar? Puji Tuhan baik Kakak. Mantap. Kita harus tetap semangat. Oke, bagaimana setelah debat cawapres semalam?
apakah sudah bisa memberikan gambaran tentang lingkungan hidup kita ke depan ini seperti apa, Kakak? Ya betul. Mungkin semalam itu jadi isu yang isu yang sangat strategis, isu-isu yang saya pikir anak muda hari ini sangat konsisten, kan, sangat konsen dengan isu-isu lingkungan juga. Betul, kita lihat banyak sekali komunitas-komunitas baru yang terbentuk yang berkaitan dengan lingkungan dan lain sebagainya. Dan tadi malam itu isu yang saya pikir isu yang sangat seksi untuk dibahas ketiga calon. Dan untuk 3 cawapres ini ya pasca debat ya kemudian ada beberapa catatan sendiri yang dari kami, dari Walhi, kemudian juga tadi malam juga kebetulan kita ada nonton bareng juga di sana. Nobar juga ya, nobar juga. Biasa. Ada beberapa komunitas anak muda yang mereka juga tentu mereka punya perspektif sendiri soal 3 capres. Tapi mungkin saya langsung kok Kak Jo. Silakan. Langsung saja untuk 3 capres. Secara umum itu mereka bicara soal tadi yang sudah kita singgung di awal tadi soal ancaman krisis iklim, soal climate change tadi, kemudian soal konflik agraria juga. Ada beberapa isu yang sebenarnya mereka luput dari pembahasan dari cawapres. Misalkan isu soal sampah itu sampai hampir tidak pernah dibahas. Soal karena ini persoalan struktural. Betul. Yang harus dibahas sebenarnya. Karena sampah itu kan tidak sekedar bicara orang harus buang pada tempatnya apa segala macam, tapi harus bicara juga soal kebijakan, soal penganggarannya, soal sumber daya manusia, soal struktural. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari 3 calon itu kan saya lihat belum juga yang konsen bicara soal bagaimana mereka harus tindak soal pelaku-pelaku kejahatan lingkungan. Itu hampir tidak muncul juga karena sejak Walhi berdiri kemudian beberapa lembaga-lembaga baik itu di skala lokal atau nasional itu banyak temuan konflik-konflik sumber daya alam, kemudian konflik-konflik agraria yang sempat disinggung beberapa kasus semalam itu juga itu berkaitan dengan pelaku-pelaku kejahatan lingkungan dan itu tidak banyak disinggung oleh 3 calon betul. Itu banyak. Kemudian soal perlindungan ke pembela HAM, banyak kriminalisasi masyarakat adat, perempuan pembela HAM, kelompok-kelompok rentan lainnya, masyarakat petani nelayan itu banyak juga dikriminalisasi. Itu juga tidak terlalu banyak. Meskipun ada beberapa cawapres yang bicara soal misalnya soal aturan di Undang-Undang PPLH soal perlindungan terhadap pejuang lingkungan, tapi belum didetailkan lagi. Betul. Juga ada beberapa isu-isu iklim dengan istilah-istilah baru tadi malam banyak sekali kan. Hilirisasi, ada yang ekonomi hijau, ekonomi biru dan lain sebagainya seperti itu. Menarik sih, ada beberapa yang tadi malam beberapa isu lingkungan yang dibahas. Tapi memang belum dari ketiga paslon belum ada yang concern membahas itu secara kayak bukan menjadi prioritas bisa dibilang begitu ya Kak. Kalau secara gagasan, karena ini kan yang nanti akan diukur itu kan 5 tahun ke depan nih. Iya, itu actionnya bukan dari bicara saat ininya ya. Tapi yang perlu dilihat juga itu kan soal rekam jejak, kemudian konsen mereka dalam melakukan gagasan mereka. Nah, kalau kita mau menilai soal gagasan atau soal debat semalam, ya kalau saya mau menilai dari paslon 1, 2, 3 sebenarnya ada yang bagus. Kalau kita lihat cawapres nomor 1 itu agak clear dia bicara soal soal konflik lingkungan, konflik sumber daya alam, kemudian konflik agraria dia agak clear. Saya kelihatan memang dia sangat menguasai konteks, mempersiapkan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu dia justru berbanding terbalik dengan penampilannya yang kemarin di debat pertama itu dia berbanding terbalik. Bahkan beberapa isu misalnya soal hilirisasi yang kemudian dia bicarakan secara berulang-ulang, itu dia tidak terlalu tajam bahas ketika dia bicara soal, contohnya misalnya gini, seluruh persoalan lingkungan atau seluruh persoalan dalam mengatasi ketimpangan itu dia selalu menitik beratkan pada hilirisasi. Perkuat hilirisasi gini, tapi dia lupa bicara soal bagaimana keseimbangan dari tiga pilar utama. Apalagi tadi malam juga mereka bicara soal SDGs ya, bicara soal SDGs, 3 pilar utama itu kan bicara soal ekonomi, bicara soal lingkungan, juga sosialnya. Nah 3-3 ini dia harus seimbang.
Kajo. Iya betul. Kadang-kadang kita kejar ekonominya, tapi kita lupa soal pemulihan lingkungan. Bicara soal ekonominya, kita lupa kita kemudian ada penggusuran di sana, dan itu marak. Di NTT misal hari ini kita bisa lihat banyak sekali proyek strategis nasional, proyek-proyek skala besar itu mereka genjot karena untuk kebutuhan peningkatan ekonomi, tapi kemudian mereka abaikan soal hak masyarakat adat. Kemudian abaikan soal kerusakan lingkungan. Nah, ini yang timpang sebenarnya dari 3 pilar ini. Karena kalau prinsipnya, kalau bicara soal prinsip keseimbangan tadi malam yang sempat disinggung oleh paslon 1 ya, bukan kemudian mau mendukung, tapi saya lihat ada beberapa pernyataan dia yang agak kelihatan memang beliau dia mempersiapkan secara bagus kalau mau kaitkan soal keseimbangan itu adalah dari 3 pilar ini, ekonomi, lingkungan, sama sosial, tidak boleh ada salah satu yang lebih tinggi, itu dia harus setara gitu. Kalau ada yang lebih tinggi sudah pasti dia akan terbentur gitu. Tapi kan itu juga ini hal yang beta pernah bahas juga dengan Umbo tahun lalu kalau tidak salah. Memang ekonomi ini sering dibenturkan dengan ekologi. Betul. Oke. Jadi kalaupun memang harus seimbang, ini pemahamannya beta itu otomatis jadi lambat ketiga-tiganya begitu kakak. Kalau menurut kakak sendiri bagaimana? Kan prinsipnya itu dia kan mereka bicara soal ekonomi hijau. Iya betul. Nah, mereka prinsipnya bicara soal keberlanjutan. Nah, kalau bicara poin keberlanjutan itu mau tidak mau 3 pilar itu. Makanya kalau SDGs mereka sempat singgung soal SDGs, mereka lupa bahwa 3 pilar dari SDGs ini kan pilar dari ekonomi, sosial, sama lingkungan. Tapi kalau misal bicara dari perspektif lingkungan, dari etika lingkungan, maka salah satu hal yang perlu dipertimbangkan itu kan soal keberlanjutan lingkungannya. Bagaimana tanggung jawab kita untuk keadilan antar generasi yang sempat disinggung gitu. Jadi kalau mau genjot di ekonomi tanpa kita mempersiapkan keberlanjutan, sudah pasti produksinya tinggi dan dia tidak akan berlanjut ke generasi setelah berikutnya gitu. Dan itu banyak sekali contoh, bisa dicontoh soal hilirisasi yang semalam. Saya banyak juga mengkritik soal hilirisasi waktu di debat semalam, karena hilirisasi ini betul bahwa kemudian menarik keuntungan sebesar-besarnya, tetapi kemudian basisnya hilirisasi selama ini dilakukan, misalkan nikel yang dicontohkan tadi malam itu kan memang paling banyak itu untuk memenuhi permintaan pasar gitu, makanya hilirisasi nikel itu digenjot habis-habisan. Tetapi kalau bicara keseimbangan ketika eksternalitas dana bencana ekologisnya itu tidak ada, dan memang faktanya hampir tidak ada untuk ambil bisa bicara soal dana anggaran yang khusus untuk bencana ekologi, itu sudah pasti tidak berbanding gitu. Karena kalau bicara soal eksternalitas dana bencana ekologis, nah bisa jadi dia akan melebihi dari income yang dihasilkan. Dan itu kebanyakan mereka tidak akan, itu kenapa sering berbenturan dari 3 aspek ini. Jadi ketika mereka genjot soal ekonomi, kemudian mereka mengabaikan soal perspektif lingkungan. Padahal Indonesia sebenarnya banyak sekali peraturan-peraturan soal bagaimana perspektif keberlanjutan, memperhitungkan soal daya tampung, daya dukungnya gitu, dari AMDAL atau KLHS dan segala macam peraturan itu sebenarnya mendorong soal itu, soal keberlanjutan lingkungan. Tapi faktanya bahkan tadi malam ada satu calon yang bicara soal wajib AMDAL. Saya sebut saja calon kedua si Mas Gibran misalnya, dia bicara soal wajib AMDAL, tapi dia lupa pemimpin sebelumnya yang adalah ayahnya sendiri itu juga membatalkan AMDAL untuk kepentingan PSN gitu. Banyak hal yang harus, saya pikir itu harus tetap dikritik untuk kebaikan kita semua ke depan. Memang ketiga hal ini, keseimbangan ini tidak kedengarannya mudah, tapi pelaksanaannya tidak gampang. Itu yang tadi malam mereka bilang harus cari titik temu. Ini sejauh ini apakah sesusah itu menemukan titik temu? Sebenarnya tidak. Semua? Selama pemimpinnya dia punya political will gitu. Satu, kebijakan sudah ada. Yang persoalan hari ini itu kan
bukan kemudian titik temu atau regulasinya tidak, regulasi punya. Kalau kita bicara soal perlindungan ini, perlindungan termasuk soal perlindungan masyarakatnya, ada banyak sekali peraturan-peraturan itu, termasuk peraturan soal air dan lain sebagainya, mungkin tinggal dibenahi untuk memperkuat mekanisme perlindungan. Tapi political will pemimpin itu memang nyaris tidak ada gitu. Karena perspektif cara pandang mereka itu soal etika lingkungan tadi, mereka lebih melihat lingkungan itu untuk kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu. Padahal kalau dari perspektif keseimbangan, posisi alam, lingkungan dengan manusia itu dia setara gitu. Dia setara. Dan itu di Undang-Undang PPLH bicara soal keseimbangan itu. Aduh. Omong-omong soal nikel dan timah, katanya Indonesia jadi apa tuh? Pengekspor nikel terbesar. Nikelnya apa kakak? Beta jujur kurang begitu paham. Nikel tuh diambilnya dari dalam tanah kah? Dari apakah itu gunanya apa? Mungkin kakak bisa tolong jelaskan. Jadi Indonesia itu dia punya nikel, itu salah satu mineral yang itu jadi salah satu bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Kalau isu global sekarang kan lagi mendorong perubahan energi fosil ke energi baru terbarukan. Salah satunya misalkan kemudian di kebijakan ada baterai, ada geothermal dan lain sebagainya, mobil listrik, memenuhi kebutuhan motor listrik segala macam itu. Dan nikel ini sebenarnya bukan yang satu. Kalau di undang-undangnya Indonesia itu bahkan dia memetakan ada kurang lebih 47 jenis mineral kritis. Indonesia menyebut mineral kritis, tapi kalau China dia sebut itu sebagai mineral strategik. Ada sekitar 27 yang dipetakan di China, dan itu ada di Indonesia gitu. Nah, mineral-mineral kritis ini itu jadi bahan baku utama pembuatan energi baru terbarukan. Dan pasaran di Indonesia itu paling banyak dikuasai oleh investasi Cina masuk gitu. Nah, salah satu misalkan di NTT, nah kita bicara nikel, yang paling dekat di NTT misalnya mangan gitu. Mangan itu termasuk salah satu. Mangan itu salah satu mineral kritis, bahan baku pembuatan baterai yang disebut juga. Nikel ini. Nikel juga kan dia ada campuran-campuran nanti kan. Ada nikel, ada kobalt, ada bauksit, ada mangan dan macam-macam itu. Misalkan untuk pembuatan, dan ini jadi bahan baku untuk pembuatan. Di mana isu transisi energi yang dari fosil ke yang ke energi baru terbarukan dia genjot untuk itu, karena soal skema Paris Agreement itu untuk merespon perubahan iklim, dia genjot habis-habisan. Kemudian mereka petakan, dan di NTT itu dia polanya sama, hilirisasi seperti mangan misalnya. Kenapa kemudian ada smelter dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi saya mau sampaikan sebenarnya yang perlu menarik dibahas soal keseimbangan tadi malam. Soal bicara soal bagaimana jangan sampai kemudian kita hanya melihat permintaan pasar bahwa ini kebutuhan untuk bahan baku pembuatan energi baru sangat besar, kita harus genjot diproduksi. Tapi yang mereka lupa adalah bahwa di lokasi-lokasi potensi-potensi ini itu adalah lahan pertanian. Dan itu kenapa orang di Flores sampai hari ini masih berkelahi, atau orang di Timur kemarin punya sejarah panjang soal tolak mangan dan lain sebagainya, karena itu ada di dalam lahan pertanian, ada di lahan-lahan adat, di dalam kawasan hutan segala macam. Kalau itu kenapa saya bilang sering berbenturan. Pemerintah dengan perspektif permintaan pasar karena untuk mengejar kebutuhan produksi yang sangat besar, ekonomi, kemudian diperhadapkan dengan masyarakat, petani, nelayan yang mereka hanya punya aset lahan pertanian bahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari itu dari situ. Dan itu sering sekali berbenturan dengan masyarakat adat soal sosialnya tadi begitu. Mungkin beda ceritanya kalau masyarakatnya kebutuhan masyarakatnya sudah dipenuhi dengan baik oleh pemerintah seperti negara-negara maju, mungkin mungkin pengangguran saja dibiayai pemerintah dan lain sebagainya. Itu mungkin beda cerita ya kakak. Beda cerita. Tapi di sini masih banyak ketimpangan gitu. Ketimpangan ekonomi. Tadi malam sempat singgung yang petani gurem itu soal penguasaan lahan di bawah setengah hektar. Di bawah setengah hektar, di bawah 0,5 hektar itu jadi timpang gitu. Dan sejatinya penguasa lahan yang paling besar itu hanya tidak lebih dari 20 orang di daerah itu jadi hal yang menarik sih. Soal reforma agraria yang tadi malam sempat dibahas juga gitu. Kalau bicara tadi kebetulan kakak sempat bahas penguasaan lahan yang oleh beberapa orang saja tuh kakak. Dan di NTT sendiri
banyak yang seperti itu kan. Banyak. Satu orang menguasai lahan yang sangat Betul, besar kan. betul Kak Jo. Itu Betul. menurut kakak, pandangan kakak seperti apa? Itu yang apa ya? Itu yang saya bilang konflik agraria selama ini saya seperti itu. Misalnya petani sendiri itu bahkan mereka kemudian syukur-syukur kalau punya setengah hektar, ada yang kemudian jadi buruh tani. Iya. Jadi lahan mereka jual ke pihak swasta atau ke pihak pengusaha, kemudian mereka bekerja lagi di situ. Mereka jadi buruh tani. Dan banyak juga bahkan yang kemudian di proyek-proyek food estate dan beberapa tempat itu di wilayah kita itu petani itu mereka hanya sebatas buruh tani, mereka bekerja di lahan-lahan yang mereka dibiayai untuk bekerja di situ tanpa berbicara soal ini lahannya mereka dan lain sebagainya. Dan untuk privatisasi sektor sumber daya alam, tanah dan lain sebagainya itu sebenarnya masif sekali ya. Bukan hanya tanah tapi privatisasi wilayah ruang-ruang pesisir. Jadi itu karena itu dampaknya sampai ke soal untuk kepentingan investasi, kepentingan pariwisata. Kalau bicara soal pembangunan keseimbangan tadi, maka penguasaan lahan itu dia sangat mempengaruhi soal ekosistem mulai dari laut sampai dengan darat gitu. Penguasaan di wilayah pesisir terutama di ruang-ruang terbuka hijau itu sungguh mengganggu keseimbangan tadi. Berarti gitu. Perlu diatur juga ya. Ya, perlu diatur dengan baik. Oke kakak. Tadi kakak sempat singgung food estate. Food estate juga ini ramai nih. Betul. Dibicarakan karena beberapa orang bilang gagal total. Ya. Tapi beberapa orang mengatakan bahwa memang food estate ini membutuhkan waktu untuk dia bisa berhasil. Menurut kakak bagaimana? Food estate ini kan sebenarnya bukan isu baru ini. Iya. Dia jadi isu lama dulu dari zamannya SBY. Yang terkenal dulu tuh soal MIFE. Ada istilah MIFE itu Merauke Integrated Food Estate. Itu sekian juta hektar itu di wilayah Papua. Kemudian di copy paste programnya lewat rezim sekarang gitu. Dan sebenarnya ada beberapa dampak besar dari food estate kalau mau dikaji. Dan yang semalam itu yang banyak dikritik itu kan yang di Kalimantan itu. Iya. Food estate yang karena itu yang tanam ubi panen jagung kan. Karena itu di lahan gambut. Nah, kenapa kemudian mereka angkat itu menjadi permasalahan? Karena satu, khusus yang di Kalimantan ini kan mereka menghabiskan kawasan hutan dan di situ lahan gambut. Nah, perlakuan lahan gambut ini kan kalau kita mau bicara ini kan banyak itu sebenarnya jadi biodiversity ya, karena keunikan region situ, wilayah situ. Tapi perspektif pembangunan itu kan seringkali bukan berangkat dari modalitas wilayah itu atau biodiversity wilayah itu, tapi berangkat dari kemauan pemerintah gitu. Nah, itu terjadi di food estate di situ. Kenapa? Mereka mau tanam ubi, tapi mereka lupa bahwa situ lahan gambut. Perlakuan gitu sama. Kemudian yang kedua, mereka korbankan sekian ribu hektar kawasan hutan gitu untuk kepentingan food estate ubi, dan ubi kemudian tidak bisa hidup di lahan gambut, dan untuk menutupi itu diganti dengan jagung. Sialnya jagung juga ditanam di dalam pot gitu. Kalau ditanam di dalam pot, kenapa harus habiskan hutan gitu? Betul. Nah, itu kan lucu. Kalau di sini juga di NTT juga ada food estate beberapa tempat yang perlu dicek lagi soal penguasaan lahan. Siapa yang paling besar gitu? Jangan sampai penguasaan lahan, temuan kami itu banyak sekali penguasaan lahan-lahan food estate itu oleh elit-elit gitu. Oleh korporasi, juga oleh elit-elit pemerintah juga, mereka punya di situ. Bukan sepenuhnya dikuasai pemerintah kan food estate. Food estate ya program pemerintah. Tapi misalkan beberapa tempat itu untuk pengembangannya kan dampak ke masyarakatnya rata-rata penguasaan lahan di situ bukan lahan masyarakat. Artinya lagi-lagi di lahan pemerintah. Beberapa titik di Sumba Tengah itu kalau kita melihat ada beberapa elit dari di pemerintahan juga, mereka punya lahan paling besar di situ. Kemudian petani itu hanya dipekerjakan sebagai buruh tani. Belum lagi dengan pengadaan pupuk kimia yang sangat besar, pupuk sintetik ya, kimia sintetik yang sangat besar. Dan itu dampak lagi ke soal kesuburan tanah. Kalau bicara keberlanjutan, nah dorongan soal organik yang semalam sempat disinggung oleh salah satu paslon cawapres itu juga penting sebenarnya. Jadi bicara soal keberlanjutan lingkungan, bagaimana mekanisme termasuk dengan pembibitannya, pangan lokalnya seperti apa, kearifan lokal itu juga perlu dikuatkan gitu. Dan
beberapa catatan Walhi itu kan sering sekali yang saya tadi bilang di awal bahwa pembangunan baik itu sifat food estate itu berangkat dari bukan kemauan atau mandat dari wilayah itu, tapi berdasarkan kemauan dari pemerintah sendiri, top down gitu. Mereka membuat food estate jagung di kawasan ini, atau misalkan ini sebut ada beberapa yang sejenis misalnya monokultur tebu di kawasan-kawasan yang secara kapasitas air tanahnya dia sangat kecil di daerah lahan kering, dan itu sangat berbenturan juga karena kepentingan permintaan pasar lagi-lagi. Gitu. Tapi ada beberapa yang berhasil juga ya food estate ini. Keuntungannya apa sih food estate ini, untuk urgensinya di mana food estate ini? Ini kan sebenarnya menjawab beberapa soal impor pangan kemarin ya, jawaban pasca COVID-19 kemarin untuk impor stok pangan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menjawab itu. Tapi kemudian juga masih juga impor sampai sekarang gitu. Tapi makanya saya bilang kalau mau bicara soal kedaulatan pangan, itu yang tadi kita bilang kenapa kita banyak mengkritik food estate. Karena prinsipnya kalau bicara untuk kedaulatan pangan, ini ketahanan pangan, kemudian kemandirian pangan, kedaulatan pangan, maka yang perlu dipersiapkan itu kan bagaimana petani harus punya lahan, petani harus punya alat produksi itu tanah tadi dan lain sebagainya. Kemudian bicara soal kelanjutannya, harus berdaya secara penyediaan pupuk, ada pupuk organik, dan itu satu-satunya yang bisa terus diakses oleh petani. Dan kalau skala besar seperti yang dipraktekkan di food estate dengan pendekatan pupuk kimia yang sangat banyak, lagi-lagi yang diuntungkan ya pengusaha pupuk. Karena hari ini kalau pupuk juga hari ini mungkin 1 karung, ya, kali berikut treatmentnya dia pasti akan beda. Bisa jadi akan tambah lagi pupuk gitu. Karena secara langsung dia akan merusak tanah sebenarnya. Itu silakan mungkin ahli pertanian bisa menjelaskan itu. Tapi saya mau bilang kalau bicara soal keberlanjutan, kedaulatan, ketahanan pangan, ya harus bicara soal kemandirian petani. Petani harus berdaulat, dia punya lahan, dia punya kemudian dia bisa memproduksi sendiri, kemudian dia makan dari situ, kelebihannya dia bisa kemudian untuk kepentingan ekonominya sendiri. Kalau hari ini buruh tani kita masih dibayar untuk kerja-kerja di situ. Itu juga belum terlalu perhatikan. Oke, siap. Terus sempat juga ada istilah yang tadi malam pada akhirnya rame dibicarakan di tengah masyarakat, itu namanya greenflation. Green inflasi hijau. Iya. Itu apa namanya, kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Ini kembali dibenturkan ini, Kakak. Menurut Kakak nih bagaimana? Dan ini sebenarnya gini, itu harus baca nih. Ini sebenarnya ada keterkaitan dengan isu ancaman. Iya. Isu keamanan gitu. Karena satu ancaman terbesar hari ini itu juga salah satu soal climate change, perubahan iklim. Dan kenapa mereka bicara soal green economy, kemudian ada greenflation, itu yang inflasi hijau dan lain sebagainya, itu sebenarnya terhubung dengan isu hulunya soal respon terhadap perubahan iklim. Nah, di konteks NTT hari ini kan kita lihat misalnya gini, saya mungkin bicara sedikit yang isu globalnya, isu makronya, yang soal climate change ini. Kita tahu ini climate change ini kan jadi ancaman, dan setiap negara itu berlomba-lomba untuk bicara soal adaptasi mitigasi perubahan iklim. Jadi adaptasi masyarakatnya untuk merespon perubahan iklim, kemudian dengan mitigasi pencegahannya. Tapi yang terjadi di kita sini di Indonesia itu adalah ketika ada ancaman krisis iklim, climate change, Indonesia kemudian melihat beberapa sektor-sektor, misalkan skema yang ditawarkan secara internasional itu di Paris Agreement soal transisi energi, itu dilihat bahwa ini bisa salah satu akses yang kemudian bisa menghasilkan secara ekonomi, karena kita punya banyak potensi energi, potensi bahan baku dari energi baru terbarukan yang tadi kita sempat singgung. Dia melihat ini punya, jadi kita harus respon ini. Tapi yang mereka lupa adalah melakukan perlindungan kepada masyarakatnya, melakukan perlindungan terhadap wilayahnya. Apalagi kita negara kepulauan. Omong saja NTT misalnya, yang sekarang berkelahi banyak di Flores soal transisi energi yang ke geotermal, ke panas bumi ya. Itu kan banyak petani-petani yang kemudian kelompok perempuan juga kemudian melawan bahwa
ini lahan pertanian kami gitu. Krisis iklim semakin meningkat, ancaman krisis iklim itu dia meningkat, tapi satu-satunya akses yang kami punya itu lahan pertanian. Sementara kami tidak dilatih soal adaptasi perubahan iklim. Kami tidak dilatih bagaimana untuk merespon perubahan iklim. Nah, pertanyaan sederhananya begitu adalah, kalau pemimpin kita hari ini mereka luput untuk bicara soal mekanisme perlindungan akibat perubahan iklim, lalu bagaimana petani atau masyarakat adat kita hari ini mereka menghadapi krisis iklim yang banyak ini dalam situasi lahan mereka yang sudah dialihfungsikan jadi tempat-tempat itu, tempat-tempat proyek-proyek transisi energi, dalam situasi alam mereka yang rusak. Sudah pasti yang rentan akan semakin rentan, yang tidak rentan pun bisa jadi rentan, karena mereka secara adaptasi itu tidak dipersiapkan, mekanisme perlindungan tidak seperti dipersiapkan. Makanya tadi malam ada yang singgung soal keadilan iklim dan lain sebagainya, karena itu seperti itu, bahwa ada beberapa proyek transisi energi ini menguntungkan negara-negara industri. Karena itu melegitimasi mereka. Salah satu skema juga di Paris Agreement itu adalah, skema secara internasional adalah, negara-negara industri ini boleh terus industri selama mereka bisa menggunakan energi baru terbarukan. Sehingga beberapa proyek EBT atau proyek transisi energi di sini kan juga merespon ke situ. Artinya kita melegitimasi supaya industri atau negara-negara pengindustri ini mereka tetap bangun pabrik, mereka tidak pernah merubah pola ekonomi mereka. Ya, untuk melegitimasi itu kita Indonesia melihat, oh ini sumber ekonomi kita bisa jual di energi baru terbarukan dan potensinya ada di wilayah Flores. Kita lupa soal adaptasi tadi, peningkatan soal perlindungan kepada masyarakat petani, perlindungan kepada masyarakat adat. Itu kenapa hari ini sampai orang masih berkelahi terus soal itu, karena bagi saya strategi dari ketiga capres belum ada yang menentu bicara soal itu, bicara soal mekanisme perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan ini. Meskipun ada yang menyinggung, tapi pada apanya akhirnya ya sejauh ini masih hanya di mulut saja. Betul. Kita harap ke depan ya semakin ada perhatian lah ya. Makanya tadi malam bicara soal inflasi hijau ini juga sama, masih perspektifnya lagi ke permintaan pasar. Bagaimana menyeimbangkan soal permintaan pasar, bukan menyeimbangkan soal yang saya bilang tadi, soal sosial, soal ekonomi sama keberlanjutan lingkungan tadi. Mungkin ada satu artikel juga menulis tentang green inflation begini ya, kakak. Mungkin ketika hasil bumi alam kita berhenti dimanfaatkan, kakak. Jadi hasil dari alam itu yang sudah ada jadi terbatas, dan kemudian daya beli kita jadi menurun karena harganya semakin naik, kakak. Iya, betul. Kalau itu bagaimana, kak? Memang itu kan sebenarnya di sektor sumber daya alam ini kan barang yang semakin langka itu justru kemudian dia akan semakin mahal. Itu kayaknya prinsip ekonomi mungkin ya. Dan itu itu berlaku juga di sektor sumber daya alam gitu. Makanya kalau misalkan kita pun, salah satu hal kita di NTT ini kan sebenarnya jualannya kan miskin segala. Padahal sebenarnya kita ini kan kaya secara potensi sumber daya alam. Ada yang namanya kutukan sumber daya alam itu. Satu daerah itu harus dibuat seolah-olah miskin dulu, dibikin miskin dulu, dibuat miskin dulu sehingga orang kemudian mudah untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Contoh misalnya di NTT misalnya, mereka hari ini ini NTT ini jadi miskin ketiga nih. Ini NTT ini jadi NTT, Papua dan Papua Barat dan lain sebagainya ini sering sekali masuk di provinsi dengan jadi provinsi miskin. Padahal sebenarnya potensi sumber daya daerah yang paling banyak dieksploitasi provinsi ini, termiskin ini ya, provinsi miskin ini. Pertanyaannya, kenapa kita ini sebenarnya miskinnya apa gitu? Ya menurut saya atau menurut kami ya, kemiskinan hari ini ya adalah karena sektor-sektor esensial itu dikapitalisasi. Sektor esensial itu apa? Kebutuhan atas air. Itu hak dasar tapi kemudian dikapitalisasi untuk dibisniskan gitu. Kebutuhan atas listrik, sekolah dan lain sebagainya yang sifat esensial itu dikapitalisasi, dibisniskan gitu.
Padahal itu masuk di hak dasar dan lain sebagainya. Air itu kebutuhan dasar, tapi kemudian ya minta maaf saja yang olah air ini bukan dinas sosial, perusahaan gitu. Perusahaan daerah, Perusahaan daerah, lebih badan-badan usaha daerah. Dan perspektifnya sudah pasti mereka akan bicara soal yang Keuntungan. ada prinsip ekonominya, soal supply and demand-nya. Kalau ada orang beli maka kita akan ada produksi, maka kita ada orang beli maka kita akan jual barang. Prinsipnya itu, bukan soal prinsip pelayanan. Makanya hari ini kita akan tetap miskinnya kita miskinnya itu sektor-sektor esensial kita yang tadi itu dikapitalisasi. Gitu. Padahal kita punya potensi sumber daya alam yang sangat banyak. Gitu. Kalau ada sekolah yang bisa bayar pakai kambing atau bayar pakai sapi atau bayar pakai apa, cendana sudah mulai langka. Ya bisa saja gitu. Memang menarik nih membahas soal ini dan tidak akan habis, betul, Kakak. Iya toh, betul, Kakak. Iya. Oke, Kakak. Terima kasih banyak, Kakak. Terima kasih Sudah banyak juga Kak Jo. diundang di Pasir Oto, luar biasa sekali. Iya. Ya, dan buat Bapak Mama saudara yang nonton, ya silakan mungkin punya pandangan atau pendapat yang Ya, berbeda, itu Tidak itu apa-apa, bagus. itu wajar. Itu Dan ruang bagus dialektika untuk dan memperkaya. Iya, betul. Memperkaya betul. perspektif, memperkaya juga apa ya, semacam kontrol publik untuk pemerintah kita. Betul. Cara kita menyayangi pemerintah, pemimpin, ya kita harus kritik dia Iya. Itu. supaya dia jangan keluar dari jalurnya. Iya, gitu. betul. Astaga. Oke, Kakak, sukses terus. Ya, ke depan. terima kasih, Buat Kak Jo. teman-teman di Walhi juga terima kasih banyak. Selalu mau diundang nih kalau Siap. diajak diskusi soal lingkungan nih, teman-teman Walhi pasti selalu siap, luar biasa Siap. nih. Oke, Bapak bersaudara di rumah juga. Sekian video kami kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang kurang-kurang dari kami berdua, atau mungkin kelewatan tidak dibahas oleh kami berdua. Silakan komen di bawah saja. Apabila ada hal yang menarik lagi, mungkin kita bisa Pasir Oto lagi, toh, Kakak. Siap. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Gas, jangan rem. Gas, Salam jangan adil dan lestari. Salam adil dan lestari. Iya. Hormat. Siap.